Sudah bukan rahasia lagi, negara Malaysia terkenal akan wanitanya yang berparas cantik. Selain itu, wanita Malaysia juga mempunyai harga diri yang tinggi serta bersahaja. Wanita Malaysia cenderung menerima siapapun pasangannya. Mereka tidak mempermasalahkan jumlah materi yang dimiliki oleh pasangannya. Karena wanita Melayu dikenal sebagai wanita yang bersahaja, mereka tidak ambil pusing mendapatkan pasangan seperti apapun. Mereka akan bahagia menerima pasangannya. Cara menjadi wanita paling bahagia menurutnya adalah menerima pasangan mereka dengan ikhlas. Jangan kemana-mana, ikuti terus seperti apa kehidupan, tradisi, budaya dan mari kita bongkar semua di negara Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 330.803 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 34.219.975 jiwa pada tahun 2023. Malaysia terkenal sebagai negara yang multikultur yang harmonis. Di sini Anda bisa menemukan ras Chinese, Melayu, India dan etnik lainnya sehingga Anda berkesempatan untuk mengenal kebudayaan mereka. Selain itu, juga banyak terdapat warga asing dari berbagai negara yang tinggal di Malaysia. Malaysia dijuluki sebagai negeri jiran, karena Malaysia adalah negara yang letak teritorialnya paling dekat dengan Indonesia di antara negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Negara ini mempunyai luas wilayah kurang lebih 329.987 km persegi. Mayoritas penduduk Malaysia berasal dari kelompok ras Melayu, ras Tionghoa, serta ras India. Hari kemerdekaan Malaysia jatuh pada tanggal 31 Agustus dan memiliki lagu kebangsaan berjudul Negaraku. Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa nasional Malaysia. Barang tambang yang menjadi barang ekspor terbesar di Malaysia adalah timah dan minyak bumi. Malaysia, negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini juga termasuk negara ASEAN penghasil timah terbesar. Sebagian besar timah dihasilkan dari wilayah Kintafali, Selangor dan Perak. Pada tahun 2019 lalu, negara ini bisa menghasilkan 3,61 ribu ton timah. Malaysia masih menjadi negara berkembang karena pendapatan per kapitanya masih di bawah 12.375 dolar Amerika Serikat. Menurut United States Trade Representative USTR atau Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika, negara maju memiliki pendapatan per kapita di atas 12.375 dolar Amerika Serikat. Keberagaman etnis di Malaysia terdiri atas 27 kelompok suku dan kelompok suku utamanya adalah Iban. Menurut sensus tahun 2024, 61,32% dari 28.334.135 jiwa penduduknya mengidentifikasikan dirinya sebagai penganut agama Islam, 19,84% sebagai penganut agama Buddha. Kemudian 9,24% pemeluk agama kekristenan, Hindu sebanyak 6,27%, kemudian agama Konghucu, Taoisme dan agama tradisi China sebesar 1,26%, tidak beragama 0,71%. Mata pencaharian penduduk di Malaysia dipenuhi oleh bidang pertanian dan kehutanan. Kemudian, negara yang mendapat julukan negeri jiran ini mayoritas beragama Islam dengan persentase 61,32% penduduk dan bahasa yang digunakan secara resmi yaitu bahasa Melayu. Sebelum merdeka, Malaysia pernah dijajah oleh Inggris di Semenanjung Malaya pada 1786. Pada 1824, Traktat London resmi membagi kepemilikan Malaya untuk Inggris dan Indonesia untuk Belanda. Malaysia menjadi negara dengan kegiatan ekonomi yang fokus pada bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Hal ini terlihat dari negara Malaysia yang menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Tidak hanya itu, Malaysia juga banyak menghasilkan kepala, tembakau, dan juga lada. Upaya menerapkan hukum Islam di Malaysia dalam segala bidang merupakan fenomena kultural karena hukum Islam berkembang bersamaan dengan masuknya Islam di wilayah ini. Alasan inilah yang menyebabkan hukum Islam dapat diterima dengan mudah di Malaysia, meskipun pada wilayah ini terdapat berbagai suku dan agama.
Biaya makan di Malaysia ternyata tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Kalau kamu membeli nasi dengan lauk pauk standar, bisa menghabiskan Rp5 Rp7 atau sekitar Rp17.000 Rp23.800. Namun, kalau kamu mau makan di mal, kamu perlu menyiapkan Rp15 Rp30 atau sekitar Rp51.000 Rp102.000. Impor utama, alat-alat industri, mesin, dan transportasi. Sejak tahun 1963, Malaysia telah mempunyai dua sistem ekonomi yang berbeda, yaitu sistem sara diri dan sistem komersil. Kemerdekaan Malaya, Pulau Pinang dan Melaka dicapai pada tanggal 31 Agustus tahun 1957 dengan nama Federasi Malaya. Sebelum dideklarasikan sebagai negara bernama Malaysia, daerah di semenanjung Malaya ini telah disinggahi dan dijajah oleh Inggris atau Britania. Sejak tahun 1786, Britania Raya mulai melancarkan aksinya melalui penyewaan Pulau Penang untuk perusahaan Hindia Timur Britania. Hingga pada tahun 1824, tersusunlah Traktat London atau Perjanjian Britania-Belanda yang menyepakati bahwa Malaya adalah milik Britania, dan Indonesia adalah milik Belanda. Tun adalah gelar tertinggi di negeri jiran Malaysia. Gelar Tun hanya bisa diberikan oleh yang di-Pertuan Agung atau setaraf dengan Lord di United Kingdom. Penerimaan gelar ini tidak lebih dari 25 orang saja. Hanya warga Malaysia yang dapat menerima gelar ini. Kebanyakan penerima gelar ini adalah orang yang pernah memimpin negara dan banyak sekali berjasa kepada negara. Misalnya Perdana Menteri. Kesultanan Kedah adalah kesultanan awal di semenanjung Malaya yang merupakan kesultanan tertua di dunia. Didirikan tahun 1136, kesultanan yang tadinya berkaitan dengan dinasti Hindu pun berubah menjadi kesultanan Islam. Malaysia adalah salah satu negara dengan tingkat kematian terendah di dunia dalam hal penyakit pernafasan, yaitu 7,5 kematian per 100.000 orang. Malaysia memiliki gua bawah tanah yang terbesar di dunia. Gua bawah tanah tersebut bernama Sarawak Chamber. Sarawak Chamber terletak di Malaysia bagian Pulau Kalimantan, tepatnya di Taman Nasional Gunung Mulu. Bunga langka Rafflesia arnoldi tidak hanya dapat ditemukan di Indonesia. Bunga ini juga dapat ditemui di daerah Sabah, Malaysia. Gunung Kinabalu di negara bagian Sabah merupakan gunung tertinggi di Malaysia yang menjadi lokasi dari salah satu situs warisan dunia UNESCO, yaitu Taman Nasional Kinabalu. Nasi kandar merupakan makanan terfavorit di Malaysia. Asal makanan nasi kandar ini adalah dari wilayah Pulau Pinang, Malaysia. Perpaduan masakan Melayu dengan India atau Timur Tengah ini cukup unik. Nasi dimakan dengan berbagai macam olahan kari yang tentunya sangat enak bila dikonsumsi. Jenis tumbuhan Alocasia macrorhiza adalah tanaman dengan daun tunggal terbesar di dunia. Tanaman ini dapat dijumpai di Sabah, Malaysia. Daun terbesar yang pernah ditemukan adalah daun dengan panjang 3,02 meter dan lebar 1,92 meter. Menara Kuala Lumpur memiliki tinggi 421 meter. Menara ini termasuk sebagai menara tertinggi keempat di dunia dan tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Jembatan Penang yang gagah ini ternyata termasuk ke dalam jembatan terpanjang ketiga di wilayah Asia. Jembatan Penang memiliki panjang 13,7 meter. Mata uang Malaysia, yaitu ringgit, memiliki arti bergerigi dalam bahasa Malaysia. Filosofi kata tersebut adalah mata uang perak dari Spanyol yang pernah beredar di daerah Malaysia, di mana mata uang Spanyol tersebut memiliki gerigi pada pinggir uangnya. Menara Petronas atau Menara Kembar Petronas adalah menara tertinggi di dunia periode 1998 hingga tahun 2004. Pada tahun 2004, Menara Kembar Petronas tidak lagi meraih rekor tertinggi di dunia karena dikalahkan oleh Taipei 101. Malaysia memiliki populasi Tamil yang cukup besar di bagian barat negara itu, terutama di sekitar Kuala Lumpur. Selama akhir Januari atau awal Februari ketika bulan purnama, orang Tamil mengadakan salah satu acara terpenting mereka. Taipusam memperingati Murugan mengalahkan roh jahat yang disebut Sorapatman. Selama festival ini, Anda akan melihat para pemuja menusuk bagian tubuh, pipi dan lidah mereka. Beberapa membawa kafadi. Kafadi adalah barang dekoratif yang digunakan para pemuja untuk menembus tubuh mereka.
Dari sudut pandang orang asing, Thaipusam tidak biasa dan agak unik bagi komunitas Tamil sehingga kecil kemungkinan Anda akan mengalaminya lagi. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih visual tentang apa yang diperlukan festival ini dan jika itu adalah sesuatu yang ingin Anda saksikan, lihatlah gambar dan video online terlebih dahulu. Kengeriannya mungkin terlalu berlebihan bagi sebagian orang. Di Malaysia, Thaipusam berlangsung setiap tahun di Batu Caves di pinggiran Kuala Lumpur. Batu Caves memiliki kuil Hindu di dalam gua. Pengunjung harus berjalan menaiki 272 anak tangga untuk mencapai kuil. Tahun Baru Imlek adalah festival Tionghoa terbesar di Malaysia. Selama acara tersebut, Anda akan melihat tarian singa dan naga di sekitar kota, yang melibatkan orang-orang yang mengenakan kostum untuk melakukan tarian ritual untuk keberuntungan dan mengusir roh jahat. Warga Tionghoa Malaysia akan menampilkan tarian di rumah, toko, dan bisnis mereka. Beberapa kota memiliki tarian singa, pertunjukan dan musik tradisional dalam upacara publik. Mal dan ruang publik memiliki lentera merah untuk dekorasi. Anak-anak dan remaja secara tradisional mendapatkan angpau, sebuah paket merah yang diisi dengan uang keberuntungan. Merah adalah warna keberuntungan dalam budaya Tionghoa. Jeruk mandarin sangat populer selama festival ini, dan setiap rumah yang Anda kunjungi akan memberi Anda jeruk. Festival Lampion mengakhiri 15 hari Tahun Baru Imlek. Anak-anak akan menghadiri kuil-kuil di malam hari sambil membawa lentera kertas. Acara budaya paling penting di Sabah berlangsung setiap tahun pada tanggal 30 dan tanggal 31 Mei. Festival Panen Keamatan adalah perayaan pagan kuno untuk menghormati keberhasilan panen oleh etnis Kadazan Dusun, sebuah tradisi yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Namun, saat ini, perayaan ini lebih menekankan pada sisi sosial dan mengadakan pesta dengan banyak makanan, minuman dan musik. Penduduk Sabah mengundang teman dan keluarga mereka ke rumah mereka dan menyajikan makanan dan minuman dalam jumlah tak terbatas, sementara yang lain bergabung dalam acara publik. Berbagai pameran diadakan di sekitar Balai Asosiasi Budaya Dusun Kadazan, KDCA, yang terletak di Penampang. Perayaan publik memiliki tarian tradisional dengan penari yang mengenakan kostum etnis. Nantikan banyak tapai dan lihing, sejenis anggur beras. Anda juga akan menemukan banyak makanan daerah termasuk hinafa ikan yang difermentasi, dan bambangan, sejenis acar buah dengan daging kuning mirip dengan mangga. Kontes kecantikan, Unduk Ngadau, berlangsung di dalam aula budaya dan pemenangnya diumumkan pada akhir festival panen. Wanita Sabahan lokal dari seluruh negara bagian datang untuk memamerkan penampilan dan kemewahan mereka dengan harapan dinobatkan sebagai Unduk Ngadau tahun ini, yang merupakan gelar bergengsi. Gawai adalah festival panen versi Sarawak. Kelompok-kelompok adat termasuk Bidayuh, Murut, Kayan dan Iban ikut serta dalam salah satu festival terbesar dan terpopuler di negara bagian ini. Sama halnya dengan keamatan. Gawai dulunya merupakan festival pagan yang telah berkembang menjadi lebih dari sekedar pesta umum daripada perayaan keagamaan.